Divisi SBMI Kabupaten Pemalang didukung oleh SBMI Pusat, DPN SBMI, yaitu menetapkan Jambore Perikanan untuk yang pertama kali di Kabupaten Pemalang. Jadi Pemalang bisa dikatakan salah satu kantong awak perikanan migran. Lalu kemudian Pemalang juga menjadi tempatnya manning agency yang menempatkan pekerja migran sektor awak kapal gitu. Kami mengapresiasi, ILO mengapresiasi pendekatan SBMI yang menggelar acara Jambore ini dengan melihat secara lebih menyatu ya, baik itu teman-teman yang bekerja di kapal perikanan berbendera Indonesia maupun yang berbendera asing. Karena ILO juga melihat seperti itu, kita melihat bahwa perubahan yang bisa dilakukan Indonesia akan berdampak positif sebenarnya, baik pada ABK kapal ikan yang berbendera Indonesia maupun mereka yang bekerja ke luar negeri, kapal-kapal berbendera asing. Berkaitan dengan keterlibatan solidaritas perempuan di Jambore Pekerja Perikanan 2026, negara ataupun pemerintah harus mengeluarkan kebijakan berbasis kebutuhan perempuan akar rumput gitu ya, baik itu perempuan petani, perempuan nelayan, ataupun perempuan pesisir gitu, masyarakat pesisir yang laut adalah ruang penghidupan mereka gitu. Laut adalah satu-satunya tempat mereka menyambung hidup, dan krisis iklim semakin mengancam keberlanjutan ataupun kelestarian laut, di mana baik itu berkaitan dengan hasil laut ataupun dalam konteks lainnya yang bisa didapatkan dari laut. Ya, harapannya ini tidak berhenti sampai saat ini, tapi harus terus berlanjut kolaborasi ini sehingga tata kelola penempatan akan lebih baik lagi, pelindungan awak kapal yang migran akan bisa terjaga, kemudian kesejahteraan juga bagi awak kapal juga bisa kita perjuangkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan SBMI dan para pihak juga yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini gitu ya. Sebagai sebetulnya itu menjadi dukungan juga secara moral maupun fisik kepada kami, bagaimana kita bersama-sama memastikan perlindungan awak kapal baik nasional maupun awak kapal migran supaya terpenuhi kerja layak di atas kapal perikanan dan terlindungi dari seluruh hal-hal yang sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu kita ketahui semua, kawan-kawan semua, bahwa awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah yang bekerja di kapal asing adalah bagian dari pekerja migran Indonesia. Dan perlu lagi kita ketahui bahwa negara adalah satu-satunya entitas yang melindungi awak kapal niaga dan awak kapal perikanan. Jika pelindungan itu kita serahkan kepada swasta, maka nyawa awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah komoditi biasa. Kita tahu ya bahwa semua awak kapal yang berada di perairan internasional itu mayoritas berasal dari Indonesia, dan kita juga tahu Indonesia sebagai negara pengirim yang mengirimkan para pekerja ke luar negeri khususnya di sektor laut. Namun dari sisi perlindungannya itu kita juga masih menemukan kesulitan dalam hal penanganan kasusnya, terutama dalam hal pemenuhan haknya seperti hak pemulihan di Indonesia, di negara tujuan dan juga negara pasar. Dan Jambore ini juga salah satunya untuk mengedepankan dan memunculkan isu bahwa negara harus hadir dan juga negara penempatan juga harus hadir dan juga negara pasar juga harus bertanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak para awak kapal yang mengalami penindasan di atas kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Asam Doyo. Laut tanpa perlindungan adalah eksploitasi. Mewujudkan tata kelola pekerja perikanan yang berkeadilan dan responsif gender. Laut tidak boleh menjadi ruang hampa tanpa keadilan. Pekerja perikanan bukan hanya sekedar angka. Kami adalah manusia merdeka dengan hak asasi yang melekat dan dijamin sepenuhnya oleh konstitusi. Dari Asam Doyo kami berdiri teguh untuk memutuskan rantai eksploitasi. Kami pekerja perikanan migran dan lokal, nelayan kecil, perempuan nelayan, buruh sortir perikanan, dan serta pekerja sektor pengelolaan hasil laut,
Satu, negara harus hadir. Perlindungan pekerja perikanan adalah mandat negara yang tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar atau agen swasta managing agency. Dengan menentukan kebijakan lintas sektor dan memastikan standar kerja layak yang dapat ditegakkan dengan menghapuskan regulasi yang saling bertabrakan. Dua, ratifikasi dan implementasi konvensi ILO 188 tentang World Inclusive bukan sekedar komitmen internasional, tetapi tetapi kebutuhan mendesak untuk mengakhiri diskriminasi dan ketidakjelasan tentang jawab perlindungan. Tiga, tanpa ratifikasi menghentikan segala carut marut tata kelola serta perizinan dan koordinasi harmonisasi kebijakan dengan standar global ini, Indonesia akan terus gagal menjawab tuntutan rantai pasok global yang akuntabel dan etis serta bebas dari kerja paksa. Selain itu, kami menegaskan bahwa eksploitasi kerja, ketidakpastian pendapatan, ketidakadilan struktural, hingga kehilangan anggota keluarga di laut menunjukkan bahwa perlindungan tidak boleh hanya berfokus pada kapal dan stok perikanan bagi negara-negara, tapi juga pada pengakuan, keselamatan, dan keberlanjutan hidup komunitas pekerja perikanan yang layak. Untuk itu, demi keadilan dan kemanusiaan, kami menyatakan kami menuntut perubahan sistemik. Satu, harmonisasi dan kepastian hukum. Reformasi menyeluruh untuk menghapus fragmentasi kewenangan antar kementerian dan lembaga. Integrasi data nasional pekerja perikanan serta memberikan kepastian dalam penghapusan dualisme perizinan yang mendorong praktik unprocedural dan membuka ruang eksploitasi. Dua, ratifikasi dan implementasi penuh Konvensi ILO 188 sebagai fondasi standar kerja layak di sektor perikanan, sekaligus menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional yang menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan martabat pekerja perikanan. Tiga, keadilan iklim dan keadilan sosial. Perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai fondasi keberlanjutan hidup pekerja dan pembangunan rantai pasok yang transparan, adil, dan bebas dari eksploitasi. Empat, keadilan gender yang substantif. Pengakuan penuh terhadap peran perempuan dalam transformasi sektor perikanan. Perempuan memainkan peran kunci dalam rantai perikanan, mulai dari pengolahan hasil laut, logistik, hingga dukungan ekonomi rumah tangga. Namun, sering tidak diakui, tidak terlindungi, dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan perlindungan pekerja perikanan harus memastikan akses yang setara dan adil terhadap keselamatan kerja, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta pengakuan terhadap kerja reproduktif dan kerja informal yang menopang industri perikanan dan ekonomi keluarga. Kami mendesak tindakan segera. Satu, budaya kerja aman dan manusiawi. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai hak asasi, bukan sekedar prosedur administratif di lapangan. Mulai dari pelatihan keselamatan dasar, pemeriksaan sebelum berlayar, penggunaan alat pelindung diri, prosedur darurat, hingga peraturan jam kerja dan istirahat yang layak. Dua, sistem perlindungan yang berpusat pada pekerja, mekanisme pengaduan yang dapat diakses pekerja di laut, layanan perlindungan cepat bagi korban kekerasan dan
Serikat Nelayan Indonesia. 10. SPPI, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. 11. PSP, Pejuang Suara Pelaut. 12. FSBPI, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. 13. Jangkar Tanah. 14. Wali Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 15. Greenpeace Indonesia. 16. IOG, Indonesia Ocean Justice Initiative. 17. DFB, Destructive Fishing Watch. 18. LBH Semarang. 19. Lembaga Bantuan Hukum Bantu Sesama. 20. International Organization for Migration. 21. ILO, International Labour Organization. 22. The Freedom Fund. 23. Ocean Center. 24. Indonesia Maritime Clearing Agents Association. Kenapa kemudian deklarasi ini kami bersama-sama dengan jejaring baik pemerintah, NGO, Serikat Buruh menamakan deklarasi Asam Doyong, ingin mewujudkan bahwa pemerintahan yang berhadapan langsung dengan warga yang menjadi pekerja adalah desa. Selama ini kita juga luput melihat bahwa desa bagian daripada pemerintah, yang seringkali kemudian kami luput untuk mengingatkan bahwa desa juga mempunyai tanggung jawab pelindungan terhadap warganya. Maka deklarasi Asam Doyong ini akan menjadi salah satu deklarasi yang bisa dibawa ke konteks nasional dan internasional. Deklarasi Asam Doyong sangat untuk mengingatkan kita semua bahwa di dalam rantai suplai pekerja perikanan global, maka di dalamnya adalah kami akan melihat apakah kemudian memastikan para pekerja lepas daripada eksploitasi. Karena bicara perikanan adalah bicara bisnis, bicara pasar. Kemudian item yang bisa dikurangi adalah hanya upah pekerja. Ini yang perlu kami sampaikan dengan tegas, baik kemudian kepada negara pasar. Pekerja sangat penting untuk kemudian dipastikan perlindungannya. Maka oleh sebab itu adalah tidak ada ikan, tidak ada kesejahteraan tanpa perlindungan pekerja perikanan. Kita berharap sih ya dari Jambore Perikanan Migran ini sudah muncul lah deklarasi ya. Tadi udah disampaikan dan itu dari multi pihak. Karena memang berbicara pekerja migran perikanan itu nggak bisa SBMI sendiri gitu. Karena ini rentetannya panjang gitu. Jadi orang bermigrasi menjadi pekerja perikanan pun itu juga latar belakangnya panjang. Karena ini kan wilayah sektor laut nih, ternyata kena ada latar belakang nih orang bermigrasi karena berbagai macam persoalan. Nah kalau kita berbicara sendirian ini akan putus. Itu harus ada kerjasama lintas sektor itu tadi yang ada kaitannya dengan petani, dengan nelayan, semacam itu. Sebagaimana di Nusantara ini ada sea base, ada land base, dan itu memastikan kerjasama lintas sektor. Pelaksanaan kegiatan Jambore Perikanan tahun 2026 ini adalah atensi kita semua, inisiasi dari SBMI dan yang terkait organisasi NGO di bidang perlindungan pekerja migran untuk nelayan baik domestik maupun pekerja migran. Kegiatan ini bersih-bersih pantai dan juga penanaman pohon adalah salah satu ikhtiar kita semua untuk merawat alam untuk masa depan yang lebih baik. Kita mendorong Desa Asam Doyong dengan Pak Sekdes ini yang luar biasa menjadi pilot project. Nantinya akan ada perdes perlindungan pekerja migran yang sudah diawali dengan pembentukan marsi desa. Kami pemerintah desa sangat mendukung dan juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga kegiatan ini tidak hanya di Desa Asam Doyong saja, tapi di desa-desa Pantura yang lain dapat berjalan dan meningkat lebih baik. Salah satunya adalah berkenaan dengan pemahaman tentang pekerja migran supaya lebih terlindungi.
lebih baik dan lebih sejahtera. Gotong royong bersihan pantai ini bagian dari rangkaian Jambore Pekerja Perikanan Indonesia yang kemudian kita lihat konteksnya adalah melindungi pekerja dan melindungi laut. Artinya alam dengan manusia itu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Ketika alam kita rusak, maka dampak kepada manusianya juga itu sangat lebih besar. Maka kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Pemalang dan Desa Asemdoyong mempunyai komitmen yang kuat bagaimana kemudian laut kita bersih, laut kita kemudian memberikan keuntungan bagi warganya, akhirnya untuk menjadi migrasi paksa itu akan berkurang. Harapan kami untuk Jambore ke depannya, kita lebih menggandeng pihak pemerintah yang terkait, yaitu Bappenas, Bapeda, dan KKP. Kita bagaimana merangkul ketiga lembaga ini untuk mereka menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat yang mau bekerja di sektor pengolahan makanan laut, dan juga untuk perkembangan keahlian untuk AKP migran dan AKP domestik. Keterlibatan Jangkar Karap Indonesia adalah bentuk komitmen kami untuk mendorong praktik kerja yang aman, adil, dan bermartabat, serta memperkuat solidaritas lintas sektor agar perlindungan pekerja perikanan tidak berhenti hanya pada wacana, tetapi benar-benar terwujud di lapangan. Walhi membicarakan krisis iklim pada Jambore Pekerja Perikanan sebagai upaya untuk menyatukan perjuangan pekerja perikanan, perjuangan buruh, dan juga perjuangan untuk keadilan ekologis. Kita menyadari betul bahwa upaya untuk menyelamatkan laut tidak akan berhasil jika kita tidak menyelamatkan juga manusia-manusianya. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, Jambore Perikanan tahun 2020 yang dilakukan di Desa Asemdoyong, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang secara resmi kita nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.